Partai hidup dan mati melawan Jordania. Bingung juga ya, kira-kira pemain yang bakal menjadi pemain 11 pertama itu siapa? Karena Nathan ternyata bagus main di tengah, sementara Ivar udah kembali. Kalau Nathan sama Ivar, Marcelino mau dikemanain? Sementara Kelly di depan, bagus juga. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, alhamdulillah ya, yang pertama kita ucapkan syukur karena kemenangan timnas Indonesia melawan Australia kemarin. Dari segi permainan sudah sangat jelas kalau kita benar-benar ada progres yang signifikan dari permainan antara melawan Qatar dan melawan Australia. Terlepas dari masalah wasit, tapi kita harus akui kalau saat melawan Qatar, timnas Indonesia tidak bermain sebaik melawan Australia. Saat melawan Australia, kita benar-benar memberikan perlawanan. Di babak pertama khususnya ya, di babak pertama kita memberikan perlawanan, ada beberapa kali peluang yang benar-benar membahayakan dari gawang Australia. Di babak kedua pun ada, tapi mungkin lebih ke strategi kalau Coach Sinteyong ingin mengamankan poin atau skor yang udah didapat yaitu 1-0, dan juga ditambah Australia mungkin keluar yang habis-habisan menyerang di babak kedua, sehingga kita lebih cenderung bertahan di babak kedua, tapi intinya kita udah menang. Sekarang kita fokus melawan Jordania. Banyak skema untuk timnas Indonesia bisa lolos ke fase berikutnya. Yang paling jelas dan paling sangat-sangat udah pastilah gitu. Kita harus menang lawan Jordania. Imbang pun sebenarnya masih bisa menang. Ada head to head yang harus dihitung nanti yang pada akhirnya kita mengharuskan bergantung kepada tim lain. Tapi lagi-lagi lah, bergantung kepada tim lain itu nggak enak. Lebih baik kita fokus agar kita bisa menang, mendapatkan 3 poin melawan Jordania. Jordania bukanlah negara abal-abal di dunia sepak bola. Kita harus akui, entah itu seniornya ataupun juga juniornya. Seniornya kemarin runner up Piala Asia, walaupun ya banyak sekali kontroversi karena Qatar tuan rumah, dan juniornya pun sebenarnya memiliki kualitas yang bagus. Bahkan Jordania bisa imbang melawan Australia. Kalau seandainya Jordan dan Australia imbang, seharusnya kita menang ya lawan Jordania. Secara hitung-hitungan sederhana mungkin ya. Tapi kita tidak boleh menganggap remeh Jordania. Dan saya yakin Jordania pun mereka akan habis-habisan untuk bisa mengalahkan kita. Karena dia pun masih memiliki kemungkinan untuk lolos jika seandainya hitung-hitungan. Lagi-lagi kita harus terpengaruh kepada hasil pertandingan tim lain dan juga nantinya selisih gol dan segala macamnya. Walaupun kalau saya gak salah selisih gol nggak dihitung ya di Piala Asia U23 ini, tapi lebih ke head to head. Tapi intinya kita harus menang melawan Jordania. Ada beberapa kemungkinan yang mungkin saya ingin berimajinasi, dan saya mengajak untuk para penonton semua untuk berimajinasi juga. Kira-kira 11 pertama yang pantas itu siapa? Yang pertama di lini belakang, penjaga gawang udah pasti, yang memiliki ketenangan, yang memiliki refleks yang sangat bagus, dan juga pengalaman dan jam terbang yang udah luar biasa, padahal dia masih sangat muda, Hernando Ari. Itu fix milik Hernando. Yang kedua, Rizky Ridho, pemain yang saya bilang sebagai pemain yang memiliki privilege besar di hidupnya, yaitu bisa bermain dengan rekan-rekan yang memiliki pengalaman, kualitas, dan juga kelas Eropa. Jordi Amat, Sain Fatina, Sandy Walsh, Elkan Bagot, Justin Hubner, bahkan yang yang paling dekat ada dari Ijes. Dan Rizky Ridho berhasil mengtransfer, mengcopy ilmu-ilmu dari mereka, sehingga kita lihat. Kita lihat sekarang bagaimana kualitas seorang Rizky Ridho luar biasa banget, terutama saat melawan Australia kemarin. Dia sangat tenang, berjiwa kepemimpinan, keputusan-keputusannya selalu mantap, selalu tepat gitu. Nah, 3 di belakang Rizky Ridho udah pasti, dan Ferrari untuk sementara ini tampil bagi saya cukup baik, cukup menawan. Dia disiplin, dia bagus, sebagus-bagusnya enggak, jelek juga enggak, sedang-sedang saja, tapi intinya tepat dan bagus. Dan untuk di back kiri, di back 3 back di sebelah kirinya, kemungkinan akan Justin Hubner. Nih, jadi antara Komang yang digeser menggantikan Pelari, atau Komang yang dicadangkan jadi Justin Hubner, Justin, Ridho, dan juga Ferrari di belakang. Itu bagi saya ideal semuanya. Apakah Komang di kanan, Ridho di tengah, Justin di kiri, ataupun Justin, Ridho, dan Pelari, itu sebagai saya semuanya ideal. Dan untuk wing kanan, saya lebih tetap memilih Fajar Faturrahman. Dari sejak awal saya
konten pertama saya tentang membahas timnas Indonesia di Piala Asia, saya merekomendasikan Fajar Fatur Rahman dibandingkan dengan Rio Fahmi. Dengan segala hormat, Rio Fahmi juga adalah salah satu talenta dan anak terbaik bangsa ini yang harus didukung. Tapi dari segi permainan kita harus memilih yang terbaik. Menurut saya untuk sementara ini Fajar Fatur Rahman lebih layak. Yang pertama, Fajar Fatur Rahman selalu tampil apik dan memiliki kecepatan dan juga daya kerja keras yang tinggi. Rio Fahmi di laga perdananya banyak sekali terlewati oleh pemain-pemain Qatar. Itu juga mungkin yang menjadikan Coach Shin Tae-yong akhirnya memilih Fajar Fatur Rahman di laga kedua saat melawan Australia. Di sisi kiri, udah pasti milik si gila dari tepi lapangan, Pratama Arhan. Nah, ini nih teman-teman, di lini tengah. Ivar Jenner kita tahu udah bisa bergabung kembali ya melawan Jordania, sempat kemarin mendapatkan kartu merah karena dia itu kan akumulasi kartu. Jadi cuman 1 kali pertandingan tidak bisa bermain. Jika saya salah, mohon dikoreksi ya teman-teman. Sementara Ramadan Sananta tetap tidak akan bisa bermain karena mendapatkan kartu merah langsung. Itu Ramadan Sananta. Nah, di lini tengah ada hal yang menurut saya cukup mengejutkan. Sebenarnya walaupun udah bisa dilihat saat melawan Qatar, karena Nathan Chow udah dimainkan juga saat melawan Qatar, tetapi saat melawan Australia juga, membuktikan bahwa Nathan Chow ternyata memiliki kualitas untuk bermain di lini tengah. Sebenarnya Nathan Chow lebih mobile dibandingkan dengan Ivar Jenner. Ini bukan masalah jelek atau enggaknya ya, cuman Nathan dan juga Ivar Jenner memiliki karakteristik yang berbeda. Ivar lebih mengedepankan ritme permainan, tipe gelandang yang lebih menjaga ritme bermain. Dia tahu kapan harus cepat, dia tahu kapan harus membagi bola ke kiri, ke kanan, ke depan, atau ke belakang. Dia tahu kapan harus lebih lama menguasai bola dulu. Sementara Nathan mungkin karena basicnya adalah seorang wingback, jadi dia lebih terbiasa cepat, sehingga dia lebih mobile. Dan itu bagus banget. Itu bagus banget teman-teman. Bagi saya Nathan kemarin tampil sangat bagus selain 1 asisnya kepada Komang Teguh saat laga melawan Australia. Dan jika dilihat dari keadaan sekarang, kemungkinan besar jika Justin tetap dipakai di belakang, maka lini tengah akan ada Nathan dan Ivar Jenner. Untuk sekarang itu yang lebih ideal. Dan saya harap Nathan bisa lebih mobile ketika berduet dengan Ivar. Karena kita tahu Ivar adalah tipe yang tidak terlalu mobile dalam menguasai lini tengah, tapi dia lebih mengedepankan akurasi passing, penempatan posisi, dan itu bagus juga ya teman-teman, bukan berarti jelek. Cuman jika dibandingkan dengan Marcelino, kan kemarin Marcelino sama Nathan nih di lini tengah diduetkan. Marcelino yang lebih mobile-nya gitu. Nathan memang mobile, tapi lebih mobile Marcelino. Jadi tetap ada negatif positif, bukan negatif positif, tapi saling melengkapi itu. Nathan yang agak sedikit ngerem, Marcelino yang mobile. Nah, saya harapkan jika seandainya Nathan dan Ivar yang lebih ngerem, Nathan yang lebih mobile, bahkan lebih mobile dari kemarin penampilannya. Karena kita lihat kemarin Marcelino Ferdinand, kita gak usah bahas lagi lah bagaimana kualitas Marcelino. Dia ada di kiri, dia ada di kanan, dia ada di depan. Itu luar biasa banget, dan dia menjadi pengatur serangan yang sangat-sangat mantap bagi timnas Indonesia. Nah, pertanyaannya lagi teman-teman, jika seandainya Ivar dan Nathan dipilih di lini tengah, Marcelino otomatis kembali ke depan. Karena satu hal yang sangat tidak mungkin atau kemungkinannya sangat kecil Marcelino itu dicadangin. Tidak mungkin lah gitu, karena dia itu adalah salah satu pemain kunci timnas Indonesia senior ataupun di U23 sekarang. Kalau seandainya Marcelino ke depan, otomatis Rafael Sark, Witan, dan Marcelino. Masalahnya bagi saya pribadi, Kelly tampil sangat baik kemarin. Bahkan saya harus bilang kalau Kelly untuk saat ini lebih baik daripada Ramadan Sananta dan juga Hoki Caraka dari segi performa ya. Walaupun ini baru pertandingan pertamanya Kelly, kita belum tahu nih di laga-laga selanjutnya seperti apa. Tapi jika dilihat dari apa yang dia berikan ke tim, Kelly lebih bagus. Dia ngotot, dia kerja keras banget, dia ada di kiri, ada di kanan, dia bantu pertahanan, dia turun ke belakang, dia cepat ke depan gitu. Dia jago pegang bola juga, ngotot luar biasa. Cuman agak sedikit nakal dikit, walaupun ya kenakalan itu dalam dunia sepak bola bisa dibilang lumrah lah gitu, hal yang bagus juga, dan itu sangat luar biasa. Karena kalau seandainya Marcelino ke depan sementara Witan dan Rafael Sark, Kelly akan cadangan. Nah, jadi pertanyaannya antara teman-teman nih, lebih milih Witan atau Kelly? Itu aja, karena kalau bagi saya Rafael Sark udah pasti dia harus tetap ada, walaupun sampai saat ini belum menciptakan gol, tapi kita harus akui kalau kontribusi terhadap tim seorang striker Rafael Sark itu luar biasa. Dia jago pegang bola, dia
bisa stop bola, dia bisa pegang bola agar teman-temannya membuka ruang dulu. Itu yang tidak dimiliki oleh para pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga Indonesia. Jadi saya harap Rafael Struijk akan tetap menjadi pilihan utama. Marcelino tinggal satu nih pilihannya, antara Kelly atau Witan Sulaiman. Kalau saya berharap sih, jika dilihat dari dua pertandingan ini, saya harapnya Kelly dulu yang main. Witan mungkin bisa menjadi super sub nanti, ataupun sebaliknya, Kelly yang nanti akan menjadi super sub karena dia memiliki kengeyelan yang sangat luar biasa. Sementara ini teman-teman, itu menurut saya starting line up yang akan diturunkan oleh timnas Indonesia, dan mudah-mudahan aja timnas Indonesia bisa menang melawan Jordania dan bisa lolos ke fase berikutnya. Karena itu yang paling kita harapkan. Kalau seandainya timnas Indonesia berani bermain terbuka, sekaligus konsentrasi dan meminimalisir kesalahan-kesalahan, bukan berarti tidak mungkin kita akan mendapatkan 3 poin melawan Jordania. Terus dukung dan doakan timnas Indonesia ya teman-teman. Assalamualaikum.